Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas atau mereaction video dari Habib Rizik Syihab dan juga menantunya kaum muslimin, menantunya Habib Rizik Syihab, Hanif Alatos kaum muslimin. Di mana yang akan kita bahas ini adalah video di mana mereka ini membenarkan kisah-kisah dongeng khurafat para habaib yang dibungkus dengan modus karomah, dengan dalih karomah. Dan sebelum kita membahas videonya kaum muslimin, kita simak dulu videonya. Ngaku ahlus sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak. Kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karamah jangan diumbar. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Katanya ngaku ahlu sunnah tapi nggak percaya karomah. Sebenarnya orang-orang yang mengkritik dongeng-dongeng karomah para habaib, itu mereka percaya karomah, bukan tidak percaya. Percaya adanya karomah, tapi beda konsep dengan para habaib. Ya, beda konsep di dalam memahami bab karomah. Kalau kami ahlu sunnah wal jamaah memahami karomah itu yang nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin. Ya, memang dia keajaiban, tapi tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara kalau cerita-cerita dongeng para habaib itu sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nanti kita buktikan. Ya, ada itu cerita-cerita karomah dari Habib yang isinya sangat-sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan memang cerita itu ya bohong. Ya, cerita bohong, cerita pembodohan yang gunanya untuk mendoktrin jamaahnya supaya memuliakan para habaib. Karena biasanya yang diceritakan punya karomah itu ya cuma habaib. Selain habaib kayaknya nggak ada yang diceritakan punya karomah. Para habaib karomahnya luar biasa. Ya. Nanti biasanya setelah cerita karomah, barulah mereka mengatakan, makanya cintai zuriat Nabi. Ya, cintai kami yang zuriat Nabi Muhammad SAW. Biasanya seperti itu. Jualan nasab, ya, mendoktrin jualan nasab. Ya. Dan kebanyakan memang yang cerita-cerita, yang ngumbar-ngumbar dongeng-dongeng khurafat, yang katanya karomah, ya memang para habaib sendiri. Ya. Jadi selama ini kemana Pak Rizik Syihab, Hanif Alatos? Kok baru sekarang ketika banyak protes, banyak penentangan tentang cerita-cerita dongeng para habaib, baru mengatakan cerita-cerita karomah jangan diumbar. Yang selama ini yang ngumbar siapa? Yang ngumbar ya para habaib. Ya, para habaib yang ngumbar, orang-orang yang halu. Tadi kata Pak Rizik Syihab, ya bener kata Hanif Alatos, ya cerita-cerita karomah itu jangan diumbar. Ya. Coba kita simak ya statement dari Hanif Alatos kaum muslimin. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah. Kalau ada ulama, ada habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karamah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Jadi mereka ini menganggap orang-orang yang mengkritik cerita-cerita dongeng khurafat yang katanya karomah yang dibawakan oleh para habaib, ya, mereka menganggap orang-orang itu nggak percaya karomah. Padahal percaya kaum muslimin. Karomah itu hak. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karomah, berikan kemuliaan. Dan memang bisa terjadi kaum muslimin, ya. Hal-hal ajaib itu bisa terjadi. Tapi nggak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan biasanya karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di luar dugaan kaum muslimin, ya, di luar dugaan orang yang diberikan karomah. Sekarang contoh satu saja kaum muslimin, para Ashabul Kahfi. Ketika mereka melarikan diri dari kejaran raja yang zolim, kemudian masuk ke dalam gua, ya, mereka bukan sengaja mau tidur selama 309 tahun.
Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keajaiban atas mereka, mereka bisa tidur selama 309 tahun. Itu luar biasa. Ya, karomah yang sangat sakti. Ya, bayangkan tidur selama 309 tahun. 309 tahun nggak makan, nggak minum, nggak ngapa-ngapain. Ya. Tapi kan mereka bukan sengaja mau tidur selama 309 tahun. Mereka tahu kalau mereka punya karomah, bukan. Tapi karomah tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang soleh. Itu. Sementara kalau dongengan khurafat para habaib yang katanya karomah, itu seolah-olah karomah itu sudah punya dia pribadi. Kapan saja dia mau pakai bisa. Ya. Bahkan ada satu yang konyol kaum muslimin, ya. Ini satu dari sekian banyak ya cerita dongeng khurafat para habaib yang katanya karomah. Ya, ini satu dari sekian banyak ya. Coba kita simak dulu videonya. Ada satu wali ibadahnya biasa-biasa, tapi keramatnya lebih hebat daripada yang lainnya. Apa keramatnya wali ini? Keramatnya wali ini kalau sudah sia sumpah masuk surga. Sudah ada di surga, hilang sumpahnya, keluar lagi. Ya karomah bibabil karomah. Dia bisa begitu. Hebat bener, apa yang kamu bisa membuat begitu? Ini ada satu wali katanya yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi keramatnya luar biasa. Ini dari konsep pemahaman orang yang disebut wali saja sudah aneh kaum muslimin. Ya, ada seorang wali yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi karomahnya luar biasa. Jadi ibadahnya biasa saja itu seperti apa? Hah? Kalau ibadahnya biasa itu ya seperti kita lihat pada umumnya, biasa-biasa saja. Ya. Ya merokok juga biasa, sholat juga biasa. Ya. Apa? Nggak ada yang istimewa artinya ibadahnya itu. Sementara kalau konsep wali menurut Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, wali itu adalah orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang biasa-biasa saja. Mereka selalu beriman dan bertakwa. Ya. Bahkan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Ya, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepada dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan atasnya. Kemudian hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jadi syarat untuk menjadi waliullah itu adalah mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Kalau perkara wajib, semuanya wajib. Mau wali, mau nggak wali, namanya kewajiban, tetap kewajiban. Tapi ketika mampu mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, istiqomah di atas sunnah, ya, maka dia baru bisa menjadi wali. Lah kalau orang ibadahnya biasa-biasa saja, jadi wali, wali apa? Apalagi sampai bisa masuk surga sekehendak dia. Kalau dia bosen di dunia, ya, dia masuk surga. Ya, kemudian kalau sudah hilang bosennya, hilang suntuknya, keluar dari surga. Ini wali apa? Apanya kalau nggak halu, kalau nggak dongeng, kalau nggak khurafat yang seperti ini? Dengan Al-Quran saja ini sudah bertentangan. Ya, coba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, ya, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan juga mereka tidak akan bersedih hati. Mereka ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Mereka ridho.
Nggak ada ceritanya mereka suntuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, nggak ada ceritanya. Mereka percaya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mendapatkan nikmat, mereka bersyukur, alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian sebanyak-banyaknya. Tapi ketika mereka mendapatkan musibah, mereka beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mereka bersabar di atasnya. Qadarullah wa ma syafa'an. Itu sudah menjadi takdir Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk melakukan segala sesuatu. Itu kehendak Allah. Dia nggak bersedih. Jadi ceritanya ini, cerita khurafat, cerita halu, cerita dongeng ini sudah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Ya, berapa banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa kenikmatan surga itu nggak pernah diketahui oleh manusia. Ya, kalau kita hari Jumat, biasanya Jumat subuh membaca surat As-Sajadah. Di ayat 17, di sana jelas disebutkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'am bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan dari apa yang selalu mereka amalkan. Ya, nggak ada yang tahu apa kenikmatan yang ada di dalam surga. Ini orang masih hidup di dunia, ibadahnya biasa saja, bisa keluar masuk surga sekehendaknya. Kalau dia bosen di dunia, masuk surga. Suntuk di dunia, masuk surga. Hilang suntuknya, balik lagi ke dunia. Itu kan jelas penipu. Ya, penipu itu penipuan, pembodohan. Belum lagi di dalam hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'datu li ibadiyas sholihin ma la ainur ra'at wala adhunnus sami'at wala hatara ala qalbi bashar. Ini kan bantahan telak untuk orang-orang yang halu, habib-habib halu, yang suka cerita-cerita bohong, cerita-cerita khurafat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak hati manusia. Ya, coba. Sekarang kalau orang yang masih hidup, dia bisa masuk surga, kemudian keluar lagi. Masa yang seperti ini mau dipercaya? Masa yang seperti ini mau disebut karomah? Hah? Ini kan jelas bohong. Ini halu. Kalaupun dia mengalami hal-hal yang seperti itu halu. Karena nggak mungkin orang yang masih hidup masuk surga, apalagi kembali lagi ke dunia. Ya, kenikmatan surga itu, ya Allah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ada seorang hamba yang selama hidupnya di dunia itu susah, nggak pernah merasakan senang sama sekali. Ya. Seluruh kesusahan dia rasakan. Akan tetapi ketika dicelupkan dia ke dalam surga dengan satu kali celup, maka kesusahan-kesusahan dunia itu, ya, tidak lagi dia ingat sama sekali. Ya, jadi bagaimana bisa orang suntuk, ya, hiburan ke surga, nanti suntuknya hilang, ya, kemudian balik lagi ke dunia. Orang dicelupkan ke surga saja yang selama hidupnya susah, itu langsung hilang, tidak ingat sama sekali kesusahan dia. Ini kok bisa jalan-jalan ke surga kalau sudah suntuknya hilang, balik lagi ke dunia. Artinya dia di surga itu butuh waktu yang lumayan panjang untuk menghibur dirinya. Ini kan jelas kempros. Ya, Habib yang seperti ini ya nggak cocok kalau ngaku sebagai cucu Nabi. Ini penipu, pendusta. Ya, wallahi pendusta yang seperti itu. Wallahi pendusta. Ya, dan masih banyak lagi kisah-kisah khurafat, cerita-cerita halu dari para habaib yang kalau mau dibeberkan itu mungkin nggak cukup waktunya seharian, ya. Karena banyak sekali kisah-kisah khurafat, ya. Dan yang menceritakan ada habib yang bisa masuk surga kemudian balik lagi ke dunia, ini bukan cuman satu habib ini, Topik Assegaf saja, bukan. Ada yang lain. Ada habib yang pulang dari surga, ya, minta pijiti anaknya. Ini kan konyol kaum muslimin. Ini kegoblokan yang nyata kalau yang percaya. Ya, kegoblokan yang nyata. Ya, termasuk Pak Rizik Syihab dan Hanif Alatos. Kalau percaya dengan kisah-kisah yang seperti ini, berarti la ilaha illallah. Parahlah kaum muslimin.
Orang belum masuk surga saja. Kita di telaga Nabi nih, di padang mahsyar, ya, minum di telaga Nabi, nggak akan haus selama-lamanya. Lah ini sudah masuk surga. Sudah masuk surga. Pulang masih minta pijit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok ya percaya? Ya itu kan bukan karomah, itu halu. Kalaupun dia merasakan seperti itu halusinasi. Dan bisa jadi itu adalah tipu daya syaiton. Supaya apa? Supaya Habib tersebut itu sesat dan juga menyesatkan orang lain. Ya, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang seperti itu. Belum lagi ada Habib yang bisa mengislamkan orang yang sudah meninggal dunia. Orang kafir sudah meninggal dunia bisa diislamkan. Coba, kenapa nggak diislamkan saja semua orang kafir? Coba, Fir'aun itu kasihan. Ya, paman Nabi, Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal, ya. Pokoknya semua orang kafir, kenapa nggak diislamkan sekalian sama Habib itu? Kepalangan, ya. Itu hanya sekelumit lah, ya, dari kisah-kisah khurafat yang dibawakan oleh para habaib. Ya, kalau seperti itu mau disebut karomah apa itu? Dan katanya orang yang mendengarkan kisah-kisah seperti itu yang tidak percaya karena keimanan mereka belum kuat. Na'udzubillah min dalik. Ya, berapa banyak kisah-kisah karomah yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran dan orang siap menerimanya. Karena apa? Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kisahnya itu kisah orang-orang yang benar-benar soleh. Dan karomah itu bukan seolah-olah milik dia sendiri. Ya, cuma kalau para habaib itu karomahnya sudah seolah-olah milik dia sendiri. Ya, punya cermin ajaib, punya jendela ajaib ya. Itu ada ceritanya Nopel Al-Gedabrus. Ya, buka jendela yang dilihat langsung Yaman. Ya Allah. Apalagi ada yang mengatakan berdoa di tarim. Meskipun di dalam WC doanya bisa dikabulkan. Itu kan jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bagaimana kita adab-adab dalam berdoa, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi doanya di dalam WC. Di dalam WC kita memuji Allah, kita membaca sholawat. Ya Allah. Ya Allah, parah ini Pak Rizik Syihab dan Hanif Alatos ini ya. Parah ya. Ini menambah poin bagi kami untuk tidak percaya bahwasanya para habaib itu adalah zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka banyak yang pendusta. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.